yang menumpang misalnya seperti sarang burung. Ulama mengatakan tidak harus dengan setuntas masjid yang dapat digunakan. Maka kalau ketika kita hanya tidak lebih daripada bagiannya saja, mungkin dengan batanya, dengan kafirnya, dengan pasirnya, dengan sungai, dengan baginya, bagian-bagian yang ada pada masjid tersebut tetap dibahas kapal sebesar sedimai sarang burung yang mungkin barangkali dalam sekitar 50-an, 60-an mm saja. Jadi tidak mutlak, tapi untuk lebih pastinya masjid yang memang dapat untuk kita sudah, yang dapat untuk kita etikasi dan dari masjid. Syarat-syarat yang sebutkan di dalam hadis juga terbawa terletak. Jadi bukan karena politiknya, bukan karena jemaah, tapi dibangun karena Allah dan Allah, dan tidak menetapkan, yang tidak menempelkan nama atau kedudukan dengan tulisan. Yang kedua, yaqul Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Ini sebenarnya karena kita nak baca, kita ingin menghematkan dan minimalkan masa, waktu dan peluang. Jadi kalau seandainya nak kita jelaskan makna daripada hadis, barang siapa membangun masjid karena Allah, Allah akan bagikan istana untuknya di dalam surga. Itu menunjukkan membangun masjid adalah di antara daripada sebab untuk mendapatkan keampunan dosa, untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa Ala, sehingga dengan orang tadi itu mendapatkan husnul khitam pada masa penghujungnya. Berikutnya akan mendapatkan timbangan kebaikan yang lebih berat daripada kejahatannya. Berikutnya akan mendapatkan syafaat daripada baginda. Berikutnya akan mendapatkan iman daripada tenaga Allah. Kenapa? Sebab jaminan istana di dalam surga tentu itu tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak pasti ujungnya, atau orang yang tidak pasti mendapatkan keampunan daripada Allah. Jadi untuk menghematkan pembicaraannya ini nanti kita sampaikan, kita menggunakan bahasa Najasi atau dengan bahasa rumusan. Kalau sudah ada istana dalam surga, pasti dan pasti mendapatkan keampunan. Pasti dan pasti akan selamat kalau tidak dibilang as-siratal mustaqim. Pasti dan pasti akan mendapatkan husnul khatimah. Takkan ada istana dalam surga terus matinya suruh khatimah. Takkan ada istana di dalam surga sedangkan dia belum lagi mendapatkan keampunan dosa daripada Allah. Takkan mendapatkan istana dalam surga sedangkan dia menerima dokumen catatan amal ibadahnya daripada tangan kiri. Fa'amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia tergolong dalam kumpulan yang disebutkan di dalam ayat. Qala man bana lillahi masjidan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, Masya Allah, siapa di antara daripada kita yang dapat memastikan bahwasanya sembahyang yang kita laksanakan itu seperti yang disebutkan di dalam hadis, selalu kama ra'aitumuni usalli. Maka untuk kesempurnaan daripada sunnah kita tadi itu, kita akan menumpang kesempurnaan sembahyang daripada orang-orang yang bersembahyang di masjid ini. Nah, jadi seolah-olahnya seperti dengan photostat. Mungkin cop yang pertama macam itu tak begitu jelas, maka kita cop lagi, tambah lagi yang kedua, yang ketiga dan yang seterusnya. Kadang-kadang entah apa, mungkin karena dawatnya, mungkin juga karena entahnya, mungkin karena apa saja. Jadi kadang-kadang kita goyang-goyang begitu, goyang-goyangan dengan menekan kuat akad, puas hati kita, tulisannya jelas, atau dengan bukunya pun juga jelas, lambangnya pun juga jelas, sekali daripada job, daripada stempel dan itu. Maka seolah-olahnya masjid yang kita bangun, sejumlah sekian yang sudah di situ akan menyempurnakan sembahyang si pembangunan. Maka pada saat sembahyang orang yang membangun masjid itu disempurnakan oleh sembahyang orang yang sembahyang. Selain daripada itu, sejumlah sekian yang sembahyang yang mendapatkan anugerah maghfirah, surga, perlindungan, kebahagiaan, kesejahteraan daripada Allah, takkan yang menjadi asbab untuk menjadikan sarana masjid dan itu tidak mendapatkan benda yang sama. Jadi dari sudut situlah kebaikannya tidak terhitung banyaknya. Makanya itu Nabi kita tidak pikir apakah untuk melaksanakan hudud dulu, apakah peperangan dulu, apakah jihad dulu. Yang Nabi kita pikirkan pertama, bagaimana aku mampu atau bagaimana dengan baginda berjaya dan berhasil untuk mewujudkan markas tempat perhimpunan orang ramai dalam waktu yang sama, tempat
untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Padahal Nabi kita berhenti di Masjid Quba, yang pertama Nabi kita bangun, Nabi kita tak berjumpa di situ. Masjid di Quba adalah Masjidul Qudsi sahabat taqwa min awal yaumin ahqan taqum fi. Ternyata masjid. Setelah sampai ke Madinah pun juga yang Nabi kita pikirkan, apakah Nabi kita pikirkan bagaimana perekonomiannya? Padahal tentang ekonomi sudah dibicarakan. Di antaranya sebab daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dulunya ada suq, tunjukkan kepada saya di mana pasar, di mana pekan. Nabi kita tidak memberikan motivasi, nanti juga rasakan kepada para sahabat untuk berebut perekonomian dunia pada saat itu daripada orang Yahudi, yang walaupun itu langkah pertama daripada para sahabat, akan tapi yang kita pikirkan pertama, bagaimana kita ada tempat yang mampu untuk melahirkan generasi rabbani, zuhurnya, waraknya, ibadahnya, ketakwaannya, dan juga dengan keadilannya lahir daripada Masjid Nabawi tadi itu, yang walaupun pembinaan di sana tidak lebih daripada dalam 10 tahun saja, biar dengan kedermawanannya seperti kedermawanan Sayyidina Abu Bakar, biar dengan keberanian dan ketegasannya seperti dengan ketegasan Sayyidina Umar, yang dengan rasa segan dan malunya seperti dengan Sayyidina Utsman bin Affan, yang dengan kekuatan, keperkasaan dan keahliannya dalam bidang al-qadha seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Masing-masing punya kelebihan. Itu dilahirkan daripada Yuman, bukan dilahirkan daripada Jami'ah, tapi dilahirkan daripada Al-Jami'un Nabawi wa laysa dzakaru kal unsa. Jadi itu jawaban daripada para masyayikh kita. Kalau universitas di mana saja itu bahasa Arabnya Jami'ah, itu muannas. Sementara yang lepasan masjid itu adalah lepasan daripada Jami', beda. Jami' daripada masjid, Jami'ah daripada yu. Jadi dalam Al-Quran menyatakan walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan wanita. Itu perbualan antara dua orang ulama besar, antara Syekh Muntasir Al-Qahtani dengan Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani. Syekh Muntasir Al-Qahtani doktor, Syekh Ismail Usman Zain tidak ada doktorannya. Jadi pada satu tak dalam satu syarahankah, dalam satu ceramahkah, dalam satu tausiahkah, Syekh Muntasir Al-Qahtani mengagumi keilmuan daripada Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani. Terus bertanya, awak ni lepasan jami'ahnya mana? Kata beliau, aku bukan lepasan jami'ah, aku adalah lepasan Al-Jami'. Masjid Al-Azhar itu namanya Al-Jami'ul Azhar, Jami'ul Azhar, seperti itu dengan sebutannya. Jadi kata beliau, walaysa dzakaru kal unsa. Sebab kenapa? Sebab nizamul jawami, pengajian di masjid-masjid itu daripada kulit ke kulit, daripada alhamdulillah sampai kepada tamat kalimat rabbih. Tapi kalau dengan jami'ah itu cuma sekilas. Abdani, kawan-kawan, adik-adik semuanya, anak-anak, kalau tua anak-anak, kalau lebih kurang subaya kawan-kawan, untuk tajuk topik pembicaraan tentang masjid, tentang sholat, tentang to'or, tentang tayammum itu tidak perlu, itu cuma hanya untuk dibaca saja. Tapi untuk pemeriksaan nanti antum habis ambil tumpuan itu daripada surat 2290 atau daripada 220 tentang zakat sampai kepada babul al-haji atau sampai kepada babul buyu. Yang seterusnya yang terpulang, nak baca-baca tak baca pun juga tidak ada masalah. Akhirnya banyak masalah. Balik kampung tak boleh jawab permasalahan umat dan juga masyarakat. Akhirnya enggak terlepas izin. Akhirnya tak kerja di mana. Jadi pegawai. Ya bukan tak boleh. Karena bapak pun juga mereka bekerja di pegawai kerajaan, di intensi kerajaan, di subang mangga, apa segala macam. Tapi kalau untuk membenahi benda yang semacam itu memang memerlukan jawami. Itu dia dengan jam yang pertama. Dibina daripada apa? Sederhana dengan segala-galanya. Tapi itulah tadi binaan yang pertama daripada baginda Nabi tadi itu membawa hasil yang dengan pancaran iman dan cahayanya itu meresap dan juga terpancar ke seluruh pelosok dunia Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nih untuk kita yang mudah balik dari rumah ke masjid, daripada masjid ke rumah, man wala ilal masjidi awraha, barang siapa pergi ke masjid wala di waktu pagi, awraha di waktu petang, bolak balik di waktu pagi dan petang ke rumah Allah. Allah
akan menyediakan kepadanya a'adallahu lahu nuzulan minal jannati kullama ghada aw raha nuzulan, bukan nazala, nuzulan. Jadi Allah akan menyediakan kepadanya nuzulan, tempat-tempat kediaman, istana-istana tinggal. Tadi kami pergi ke Kelang, sebelah kiri sebelum sampai ke masjid itu ada dua banglo besar sekali punya orang Cina. Masya Allah, tabarakallah, besar sekali itu. Kalau ada di Shah Alam yang semacam itu besarnya, itu sudah dalam 5-6 jutaan. Kalau di Jalan Duta mungkin 10 jutaan. Kalau adanya di dalam surga bagaimana harganya? Tak dapat dihitung. Tanah surga itu tanah surga yang paling mahal. Satu kakinya tidak dapat ditembus dengan dunia, dengan segala kemewahannya dunia, dengan petrolnya, dengan minyaknya, dengan petanya, dengan sawahnya, emas, berlian dan sebagainya. Semuanya apa yang ada disebut belum mampu untuk kita membeli satu lapangan di dalam surga. Jadi ala kulli hal, kalau di dunia kita mengidam-idamkan tempat kediaman yang mewah semacam itu, tapi kita tak boleh. Jangan sampai dengan kita tidak berjaya untuk mendapatkan tempat yang lebih istimewa di dalam surganya Allah Jalla wa'ala daripada asbab yang disebutkan di dalam hadis, ya imam dengan membangun masjid, ya imam dengan melaksanakan 12 rakaat sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Man hafadha 'ala asma'i asyaratan punya lahu baitun bil jannah. Tentu juga dengan melaksanakan sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Bismillahirrahmanirrahim. Para zakat, jadi kita kontrakan, kita sewakan. Kan Nabi kita kata orang yang pergi pagi ada dalam keutamaan ini. Orang yang pergi pada tuh pagi dan petang ke masjid mudah tadi untuk melaksanakan salat berjamaah, maka Allah akan menyediakan kepadanya nuzulan. Jadi nuzulan dengan mana? Manzilatan. Jadi nuzulan dengan mana? Manzil. Manzil dengan mana? Rumah, tempat kediaman dan istana. Manzilatan itu berarti kedudukan. Tiap kali bolak-balik rumah. Kalau kita punya rumah banyak, senang dengan kita terpindah-pindah. Jadi kita kalau misalnya situ tandasnya, yang itu mungkin biliknya, yang itu mungkin pemandangannya. Jadi kita boleh berpindah-pindah. Ya disewakan siapa yang kena nyewa, mingkrah. Kalau kita nggak sebab pakai kita mah. Orang juga punya rumah seperti itu. Kalau sudah masuk surga, nah kenapa lagi? Tak ada, hasud tak ada, dengki tak ada, cemburu tak ada, ego tak ada. Sebab dengan kita boleh mendapatkan segala-galanya di dalam surga. Kenapa kita ada rasa cemburu di dunia? Sebab kita tidak boleh seperti dia. Yang lebih cantik, yang lebih tampan, yang lebih kuat, yang lebih hebat. Tengok orang cemburu, masya Allah, tuh sekali. Kita punya 2 helai saja. Dimana kita tak cemburu, punya bapaknya, banyak bagus, punya dia 3 helai. Helai yang pertama terputus, helai yang kedua entah macam mana, tinggal helai yang satu itu saja lagi. Satu saja manusia terpokok. Tengok pula dengan yang kokoh perkasa, ditampak, ditumbuk, diterjang, untuk takut. Wah, datang yang besar yang kecil pun juga tetap putus. Cemburu lagi dengan kekuatannya, cemburu lagi dengan keilmuannya, cemburu lagi dengan ibadahnya. Di akhirat cemburu kenapa? Kita boleh seperti dia, lebih daripada dia pun juga boleh. Dalam surga mana ahlul ra'ad, apa yang kita nakkan Allah akan bagi, sehingga rasa cemburu itu akan lenyap. Ala disebutkan di dalam ayat ala sururi mutaqabilin. Jadi di sana tidak ada rasa cemburu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami lenyapkan, kami copot, kami cabut nazana di dalam daripada hati-hati mereka ghil, rasa hasud, dengki. Ala sururin, duduk atas sarir al-mahabbah, sarirul karamah, duduk atas pentas-pentas kemuliaan secara berhadap-hadapan, semuanya mulia di sisi Allah. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil jannah dakhilina bilaili hisab. Qala Nabi kita bersabda, khalatil bid'ah haulal masjid. Kata Sayyidina Jabir, khalatnya kosong, ada lokasi kosong, 3 lot tanah di situ. Misalnya saja. Jadi orang-orang komplek pada saat tengok di samping masjid USG ada tanah kosong, bersaing.
Satu dengan emailnya, satu dengan SMS-nya, satu dengan Facebook-nya. Semuanya nakkan tanah yang ada di sekitar masjid. Kawasan elit, cantik. Kalau kita bangun rumah langsung dengan view-nya menghadap kepada Masjid Shah Alam, cantik bang. Sampingnya ada tasik, sebelah situnya ada taman, sebelah sana lagi derek gunung. Masya Allah, tabarakallah, asalkan jangan gunung berapi. Gunung berapi nanti masalah lagi debunya. Nah, sekarang ini entah bagaimana dan keadaan di Surabaya beberapa waktu yang lalu untuk pendaratan dan juga untuk terbang sudah tidak dibenarkan dalam beberapa waktu kembali. Jadi pemandangan yang semacam itu Masya Allah menegakkan hati dan perasaan emak. Nasiknya kemarin pada waktu di Melaka. Setelah di Melaka kita pergi ke Tampin karena program malamnya program dengan tungku besar Tampin. Sayyid Ramzan bin Sayyid siapa pada malam hari itu. Namun sebelumnya kami disuruh berehat di sebuah resort apartemen atau apa namanya Bu? Pamusa. Ayat 318. Angin. Tengok mana bawah. Tersikatnya kita dibayar. Dan kita dibayar. Pandangan situ bangunan cantik, sampingnya kita. Tapi memang gersang karena sekarang panas dulu. Bukan itu ingin kita kongsikan pemandangan yang cantik dan itu. Apalagi pemandangan laut, ada tasik, ada taman, ada air mancur atau juga dengan air terjun. Kalau surga apa saja gitu kan, apa saja. Mau pulau-pulaunya kah dengan kepulauannya kah? Jadi bukan secara air mancur, satu memancur, terpancur lagi, pecah lagi. Apa saja, khayal yang saja lah. Apa saja pokoknya yang boleh khayalkan saja, yang boleh Allah akan bagi. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Katakan saja lautan atas pokok kayu mungkin nggak? Mungkin juga. Pesawat terbang dalam air boleh juga. Dalam air tak kisah. Masya Allah, atau juga dalam lautan. Apartemen, goreng, pesawat semuanya dalam laut. Dan kalau pada itu keluar, begitu keluar, jadi pesawat. Begitu keluar, jadi kereta api. Tuhan jadi apa saja lah. Atau jadi manusia. Khayal kita. Kan orang yang terakhir masuk surga pun Allah suruh menghayal. Begitu dia dimasukkan ke dalam surga, dia teragak-agak atau beranggapan surga itu sudah penuh. Seperti masuk ke panggung wayang. Masuk panggung wayang kalau main film sudah mulai pernah masuk. Jangan kata tak pernah masuk. Pernah masuk lah. Kan pada waktu film sudah mulai kan gelap, mesti ada orang bawa bawa untuk tunjukkan tuh tiket kita itu kursinya di mana. Dia tunjuk kita pun ikut. Jadi kadang-kadang kebayang dengan kita kursi sudah pokoknya di belakang masih kosong lagi, kita masih boleh duduk di situ. Maka hamba Allah yang masuk surga terakhir itu seperti itu, rasa-rasa surga itu sudah penuh. Akhirnya kabarnya ya Allah, kayaknya udah penuhnya Allah. Allah kata, coba berangan-angan kamu, khayalkan lagi, teruskan. Jadi dia pun menghayal, ingat. Allah kata, aku bagikan kepada kamu 10 kali ganda khayalan yang kau khayalkan. Allah, jadi kata Allah tadi itu, janganlah mantang-mantang engkau Allah, aku diolok-olok macam itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji minta maaf, saya datang mungkin pada yang tidak sesuai. Agak-agak Haji boleh bantu saya dalam 5-6 ringgit atau dalam 10-20-30 pintu boleh tiket balikan jalan. Kita kata, anak kasihkan satu buah Boeing 777. Mesti orang tuh marahkan kita. Orang tuh nggak bisa itu hitam manis, pandang tak jemu, tidak lebih daripada marahkan 1 ringgit duit jam.
Ternyata kita tawarin atau kita tawarkan kepadanya, anak bagi kamu Putra Jaya semuanya. Bang, jangan macam itu, Bang. Mentang-mentang anak penerbit, janganlah diolok-olok macam itu. Dia sampai berkata seperti itu kepada Allah. Allah, jangan mentang-mentang jadi sang pencipta kok diolok-olok macam itu. Kata tak, memang aku tak bagi 10 kali ganda dunia untuk orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Bagaimana kalau yang masuk ke dalam Al-Firdaus al-A'la? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tanah kosong samping masjid, itu kesimpulan cerita. Allah fa'arada Banu Salimah yang tabilu kurban masjid, maka Banu Salimah tadi itu teringin. Ini keinginan yang patut dan mustahil kita lakukan. Jadi kalau seandainya ada perumahan, ada taman, dan ada tanah kosong samping masjid, itu kita usahakan. Ya paling tidak kita kata yang super malas ini, kalau pada saat sudah samping masjid kan senang saja kita. Kalau tamu kita boleh ikut jamaah, ikut mazhab Maliki, ikut mazhab Imam Malik, boleh saja dengan kita berjamaah daripada rumah. Imam di masjid seperti yang di sini, kita ke sana di Penuh, itu rumah kita di sana, kita ada ke masjid. Kita sudah boleh ikut dengan jamaah yang sedang berlangsung di masjid, yang walaupun terputus hubungannya. Bahkan ada dengan sebagian ikut imam itu daripada banglo atau juga daripada apartemen yang tinggi, ikut imam yang ada di Masjidil Haram. Tuh tawar Zam-Zam itu dengan satu Sheraton hotelnya, model dengan istana-istana rajanya, semuanya mana ada yang turun daripada hotel itu lambat. Jadi Zam-Zam tawar saja kalau pada itu turun kita tingkat 22, tingkat 22 itu lobinya sudah tingkat 11. 20 dengan sofa berarti kita tingkat 33 tinggi. Ka'bah dengan masjidnya kelihatan jelas. Bukan tingkat Allahu Akbar, tapi duitnya pun juga Allahu Akbar. Masuk dari 2000 RM, semalamannya saja 2.500 di situ. Mahal. Itu baru kamar biasa. Ini biasa kalau dengan suite room lebih mahal lagi. Ya, tak mahal mana, asalkan ada duitnya. Mahal tuh kalau ada duit. Kalau duitnya banyak tak jadi mahal. Kalau tidak mana ada orang dari belanja seperti itu. Tak mahal, yang paling mahal hotel Dubai, namanya Burjul Arab. Jadi dengan Arab tawar dan itu tuh satu malamnya 60.000 RM. Oh, satu malam. Itu harus tiap waktu buang air besar. Puas. Hotel. Kalau belum kencing atas katil. Supaya rombonnya semuanya susah, sempat kita keluar bersimpah rumahnya. Yang duduk di sini warga kampung, tak apalah warga kampung ke warga mana saja, orang tak pernah banget, terus tak pernah musafir ke sana sini, ke KL pun tak pernah, langsung daripada Nur Jambus terus sampai ke Dubai. Hotel kan 60.000 satu malam, 60.000 satu malam, boleh kita beli Arza 69.000. Tidak satu malam di situ. Jadi kalau kita beli kereta, jadi tengok ada lokasi kosong, mereka pengen mau berpindah ke sana. Bahkan tadi kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi keinginan daripada Banu Salimah untuk berpindah ke kawasan tempat kosong yang ada di sekeliling masjid. Itu sampai kepada baginda kita bersabda, "Balagani annakum turiduna an tadkhulu qurban masjid." Sampai berita Nabi kita juga selalu tengok Facebook, tengok email, atau juga dengan detail, atau juga dengan SMS yang masuk. Oh, ada berita bahwasanya mereka nak beli tanah yang ada di sekitar masjid. Jadi ini sudah tidak Nabi kita larang, tapi dengan kita sekarang patut dan mustahil kita beli tanah dekat masjid. Kalau bedanya tuh banglo yang pojok sana 3 juta, banglo yang depan masjid 3.300.000, ambil yang 3.300.000, tak banyak mana 300, asalkan ada duitnya. Karena ceritanya pada duitnya memang cuma ada duit itu sayyidul mu'jizat, artinya pembunuh mukjizat. Apa saja akan teratasi dengan duit. Orang sakit pun juga dengan duit, berobat dengan duit, kawin dengan duit, makan dengan duit, asalkan jangan makan duit. Kita berhukum masjid. Kalau Nabi Rasulullah memang betul, dia kami inginkan. Jadi kita kata tadi Salimah, diarakum tuktabu antarukum, kekal diarakum mansubun ala al-ghara, ilzamu diarakum, kekallah kalian di tempat duduknya masing-masing.
akan ditulis kesan mondar mandir kalian ke rumah Allah. Kalau seumpama kita bayangan itu semakin jauh semakin tak kelihatan batang hidung kita, semakin jauh mana bukan tak rajinnya masjid lagi, bukan kita tanam pergi terlalu jauh. Kendaraan pun juga tak ada, kemudian juga tidak ada. Coba kalau saya dekat masjid, pada waktu dulu dekat masjid pun tak turun juga. Alasannya kenapa? Terlampau dekat jadi apa? Merasa rugi begitu. Langkah cuma 2-3 langkah saja sudah sampai ke masjid. Jadi menyusahkan malaikat saja untuk mencatatnya. Yang dicatatnya tak banyak mana. Ada kesempatan untuk melangkah sampai 1000 langkah, tak datang. 2-3 langkah pun juga tidak datang dengan alasan takut menyusahkan orang dengan cara yang tidak memadai. Jawabannya sebenarnya malas. Makanya itu nanti kita bersabda meminta dan memohon a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajas. Aku berlindung dengan Kau Allah daripada sifat lemah dan malas. Kalau dah malas itu penyakit yang paling berbahaya. Apa sudah kalau sudah ketimpa penyakit malas, makannya malas, minumnya malas, bersamanya malas. Buat proyek pun kalau malas tak jadi, tak boleh. Kita semangat. Ya Rahman. Jadi di antara daripada asbab yang nanti kita kaitkan, nanti kita tidak benarkan dengan kita menikah dengan keluarga dekat. Karena itu akan menimbulkan kemalasan, ketidaksemangatan kita dalam melakukan hubungan. Kenapa? Yang nanti dengan anak atau dengan durian yang akan lahir dalam keadaan lemah, dimana karena itu tabiat manusia menyukai yang tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau kita dengan keluarga, kalau kita dengan tetangga, kadang-kadang ya Allah, setelah dinikahin oleh orang lain, tetapi kita itu baru kita contoh. Bagaimana sampai boleh nampak dengan orang yang tidak nampak dengan aku, padahal itu tetanggaku. Kita setetangga dengan dia itu. Kenapa sampai terkawin atau sampai kawin dengan orang lain? Setelah pada satu majelis terkumpul, itu kan peribahasa digajar dengan semut apa? Jadi baca depan mata dengan semut di seberang laut atau di seberang sungai. Semut yang di seberang laut itu nampak kelihatan, dengan gajah yang ada di kelopak mata itu tidak nampak kelihatan. Begitu kita nakkan yang jauh, bukan yang dekat. Jadi dengan sepupu sekali masih mampu, sepupu 2, sepupu 3, sepupu 4, sepupu 17 sudah tidak ada hubungan langsung. Nah itu yang paling afdal. Wala bismillahirrahmanirrahim. Sabatu yuzilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh, hadis ini masyhur. 7 kumpulan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Coba dilihat. Yang pertama imamun adil. Itu dia pemerintahan. Sebab imam adil dengan keadilan daripada kepemimpinan itu akan menjadi sarana suasana aman, damai, tentram, nyaman, enak, bagus untuk kita berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, kebaikan daripada rakyat, kesejahteraan daripada rakyat, kebahagiaan daripada rakyat, bahkan ibadah daripada rakyat. Dengan kepemimpinan pemimpin yang adil dan itu si pemimpin adil akan mendapatkan bonus daripada kebaikan mereka. Yang kedua, syabun. Antum masih syab. Kami ini syab zaman dahulu. Syab zaman dahulu, yang putih-putih ini syab zaman dahulu. Pemuda, kita muda juga. Jadi kalau doa untuk anak-anak muda coba dipersilakan untuk masuk di kawasan untuk jamuan VIP. Anak remaja saja, anak-anak muda. Akhirnya yang jenggot-jenggot putih juga masuk. Haji tua tidak termasuk. Tak masuk apa? Kan tadinya kan anak-anak muda, ini kita ini masuk anak-anak muda, jadi muda lama generasi lama. Dulu pernah muda juga. Boleh undangan buat macam tuh. Persilakan untuk semuanya. Syabun, seorang anak muda nasyat yang terdidik dalam ubudiyah kepada Allah. Antum lah zamannya antum. Zamannya Ustaz kita ini sudah lewat dah, zamannya sudah tasyab lagi, dah tua. Zaman anta masih syok lagi. Kata kasyaf tuh dalam hitungan masih di bawah daripada 35, 20 ke 35-an.
Kalau 40 itu sudah syekh. Syekh man balagha 40 sanatan. Kalau sudah 40 tahun sudah syekh. Sudah syekh. Itu yang sudah 60-an. Kalau sudah 70, 80 itu udah hati. Tidak mau begitu, mau macam mana? Jadi kadang-kadang kita menghayal juga, pengen ingin mau kembali seperti masa-masa silam. Tak boleh. Jadi itu yang tidak boleh dikembalikan. Nabi kita bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu shifaa. Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa. Tiap penyakit yang Allah turunkan akan ada penyembuh dan penawanya. Ilal haram, kecuali tua tak boleh dimudahkan. Ini boleh dihitamkan. Banyak orang jual tuh di Jaya, bukan Jaya Tesco, sini ada Tesco tuh masuk sebelah kanan ada yang herbal segala macam tuh untuk memutihkan kulit, untuk menghilangkan rambut, untuk membesarkan, untuk memanjangkan, macam-macam obat-obatan di situ. Semuanya ada lengkap. Tapi untuk memudahkan boleh, tak boleh. Anak ini dah 60-an Syekh. Kira-kira ada tuh obat-obatan herbal apa atau terapi yang kita boleh kembali pada masa 40 tidak boleh. Ya itu 40 jadi 60 ada. Perlu apa-apanya nanti dengan 40 ada. Kaji manis ada, stroke ada gejalanya, kemudian dengan gastrik ada juga, jantung tersumbat ada juga, buah pinggang di Allah antara 30 ya. Itu kalau bahasa sana disebut dengan kombinasi atau disebut dengan komplikasi penyakit. Komplikasi penyakit. Ya Allah, baru 30. Kalau seandainya sudah 70, 80-an darah tinggi, tak apa, memang sudah dekat lebih juga sudah. Atau juga ada buah pinggang, ini masih buat 30-an. Semuanya lengkap, komplit, cukup. Jadi kenapa? Bagaimana? Itu sebagai satu cobaan daripada Allah. Syam. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Untuk imamun adil susah. Mungkin sampai ke mati kita tidak akan menjadi imam. Kalau dimasukkan itu dalam pemerintah, peluang kita yang mana? Syam sudah habis dah. Ada bukti dah. Gimana jadi syam? Peluang kita yang ketiga sekarang rajulun. Rajul jadi jenjang usia lepas 15 tahun balik sampai seterusnya qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Kalau di hotel manapun pikir ini dekat masjid, dan masjid di mana? Kiblat ke mana? Kan kadang-kadang sekarang kiblat tak lagi diletakkan atas, itu dalam ngaji, dalam almari atau dalam meja belajar tuh. Ada itu, panah arah kiblat. Itu kalau dia merubah macam mana? Kadang-kadang ada juga dengan apa namanya, dengan pengunjung yang kurang atau seperti apa. Kadang-kadang kan kita biasa saja. Kadang-kadang ada 2 katil kita jadikan 1 katilnya. Tak mustahil juga dengan meja belajar yang berubah. Ternyata dengan petugas hotel terlupa untuk membetulkan posisi meja tadi itu. Kalau terlupa posisi meja, kan meja begini, kiblatnya ke sana panahnya. Ada yang berubah begitu, makanya kita kiblat ke situ. Itu gara-gara kena meja. Tapi kalau yang atas itu tak boleh dirubah. Tapi kalau kita rubah silingnya, siapa yang berubah? Hotel. Jadi itu masih tidak bijak. Seorang laki-laki hatinya tertakluk kepada masjid, keluar dari masjid sampai kembali. Berikutnya rajulah ni mahabbah fillah, yang malam tadi itu tajuk mahabbah fillah, berkumpul berpisah tetap ala mahabbah. Jadi bukan mahabbah waktu kumpul saja, tapi pada waktu pisah kita disebut, kita diomongin, kita dicerca, kita dicaci maki. Kalau ada orang ribut tentang kita, itu masih banyak yang anda tahu tidak daripada itu. Ini. Masuk lagi dalam YouTube, masuk lagi dalam Facebook, Masya Allah, tabarakallah. Dia terus akan 2-3 benda aja aib kita. Tapi begitu kedengaran sama yang satu tadi itu, pada tuh teman baiknya. Oh, anak pernah teman waktu di Maroko, pernah teman dengan waktu di Mesir. Dia itu bukan cuma yang seperti yang tersebut, lebih daripada itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di waktu berkumpul ada mahabbah. Bisa kita jadi pembela, bahkan pahalanya yang nanti kita jadikan mandafa'an akhihil muslim. Barang siapa membela saudaranya seagama, maka dia akan dibela. Ada riwayat akan dijauhkan Allah mukanya daripada api neraka. Ada Allahan ba'ahdahullah wa jauhan dari jannah, atau daripada api neraka. Bela
membela teman kita yang dimakan. Nah, itu alasan. Memang dia kadang-kadang muka seperti talam, itu kan muka talam. Talam dua muka, talam dua muka. Talam dua muka dikatakan. Talam dua muka itu tak sama muka belakangnya. Yang cerah itu yang adalah yang belakang itu tak nampak kelihatan. Dikatakan talam dua muka. Masya Allah, tabarakallah. Nah, cukup. Talam dua muka kan, talam satu muka kan, cukup. Kalau tidak, muka akan jadi talam tiga muka. Maksudnya, nah itu membela kawan. Jadi jangan sampai pada saat nama baik teman kita disebut-sebut itu dan ini kita tinggal diam. Kita jadi berbuat dan kita akan jadi penyelamat. Itu makna tafarraqa. Jadi orang dulu untuk siapa-siapa saja dzakarallaha khalian. Kenapa? Sebab kalau menangis dengan orang banyak ada unsur nafsani, ada unsur syaitani, ada unsur syahwani. Pada saat kita menangis dengan orang ramai, kenapa? Jiwa raga kita dapat habuannya. Nangis, aku juga boleh. Aku khusyuk. Tapi kalau pada tohalnya tak ada orang di rumah, istri tidur, anak tidur, semuanya tidur, kita bangun tengah malam terus sembahyang. Kalau kita boleh menangis pokok ainahu, menangis kedua matanya pada saat itu memang luar biasa. Sebab jiwa raga kita tidak mendapatkan habuan apa-apa daripada tangisan kita itu, karena tidak ada yang melihat selain daripada Allah Jalla wa'ala. Itu diantara daripada yang tujuh. Fafadat, dibetulkan ainahu. Fafadat, ini tulisan bacanya. Ainnya ke yang ainahu. Warajulun. Dan yang paling berat lagi seorang laki-laki da'atum ra'atul. Biasanya yang mengajak untuk berbuat semacam itu adalah laki-laki yang berani ngajak. Melamar siapa? Dulu tuh dilamar atau melamar? Melamar. Kalau kita tak datang dia tak nak. Perempuan katakan dengan keegoannya, ya wajar-wajar saja. Pertama dia pemalu. Kita ada kisah malu. Kalau tamu kita minta, itu laki-laki. Masalah tak payah pikirlah apa yang maksud. Nah, kalau tabarakallah, kadang-kadang berani berinisiatif sendiri. Itu laki-laki. Masya Allah. Jadi satu perempuan yang mengajak. Ini dahsyat. Sebab kebiasaan yang mengajak untuk sesuatu itu adalah laki-laki. Sekarang justru sebaliknya. Kemudian yang kedua, dzatu manzilin dan hasabin wa jamal. Yang pertama perempuan. Kemudian yang kedua mempunyai kecantikan. Kemudian yang ketiga di tempat yang tertutup. Karena kemarin riwayat da'atum ba'du dzatu mansibin wa jamalin. Jadi dengan godaan daripada Sayyidatuna Zulaikha kepada Nabiullah Yusuf itu terhimpun 3 faktor yang kita sebutkan tadi. Yang pertama diajak oleh perempuan. Yang kedua cantik. Yang ketiga di tempat yang tertutup. Yang keempat tidak akan ada orang yang tahu. Wa qalat hayyitak. Agak-agak macam mana? Wah, Anda juga kalau jadi Nabi Allah Yusuf mampu sih. Jangan. Nabi Allah Yusuf sudah teruji. Yang dengan kita belum tahu. Mungkin saja pada saat dengan perempuan mengatakan hayyitak, qala na'am insyaallah. Karena baca aja saja. Buktinya mana? Tuh buktinya dengan yang sama cerita yang dulu dengan ibu tuh, tak melihat ibu si Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah cepat. Siapa? Alqamah bukan. Alqamah bukan. Satu lagi. Juraij. Nah, itu dengan Juraij. Juraij itu padahal itu sedang asik-asik ibadah. Mak beliau datang, Juraij, ya Juraij. Jadi kata Juraij dalam nanti maka sembahyang buka, maka ibadah buka. Juraij pada kesimpulannya berkeputusan sembahyang. Jadi kata mak beliau yang memanggil Juraij dalam beberapa kali tadi itu, Allahumma la tumidhu hatta turiya atau hatta yara wajhuhu al-mumisa. Jangan kau matikan anakku itu melainkan setelah kau perlihatkan kedua belah matanya kepada wanita-wanita pelacur.
Coba tengok dengan perbandingan jalan tadi itu. Pada saat Juraij sedang asik-asik beribadah, Allah Akbar, pada saat datang seorang wanita pelacur menggoda Juraij. Ternyata dengan Juraij tidak bersama, iman, yakin, takwa, ibadah itu tidak akan mampu untuk memuncak keyakinan beliau yang walaupun perempuan tadi itu cantik, diajak untuk bersama tetap tidak dilayan. Jadi pada saat perempuan pelacur tadi itu rasa hampa dengan Juraij, tak ada pada apa-apa. Begitu jumpa pengembala kambing, itu lambat diajak saja, "Beng, ayo." Oh, mau betul. Bagaimana tidak mau, beri lagi gratis. Kan kadang-kadang ini cerita teman-teman lah. Jadi saya pada masa di Mekah atau di Mesir dulu diceritain kawan-kawan yang pernah ke kawasan Ancol, Jakarta itu kan rawan sekali kalau kawasan Ancol, kawasan Puncak kalau malam-malam hari. Jadi kadang-kadang pondan-pondan itu berkeliaran ke sana, berkeliaran pondan-pondan. Jadi hati-hati, mana mau ke situ. Tak perlu hati-hati, asalkan ibadah tujuan untuk ke sana. Jadi pondan itu kadang-kadang kalau pada masa hujan gerimis, waktu sejuk, jelas mereka susah untuk mencari pelanggan. Jadi kadang-kadang kata cerita teman-teman, ini cerita bukan juga mutawatir, tapi soal betul. Jadi orang yang lewat kawasan situ, hujan-hujan gerimis itu mereka juga, kalau bahasa mereka juga menghalang orang dengan jalan tunanya mencegah. Mereka juga, "Mas, gratis mas," gitu, "Mas, bang, beri bang, beri." Nah, pakai bayaran, mau dia beri katanya. Dia bertawar diri, tidak pondan laki-laki, bulu tangan, laki berbulu tangan berbulu, malah boleh jadi perempuan. Astagfirullah. Jadi dengan Nabi Yusuf, mungkin sudah kita ceritakan dulu cerita Abu Bakar Al-Miski. Cerita Abu Bakar Al-Miski radhiyallahu taala anhu itu adalah salah seorang daripada salafun saleh yang badan beliau itu berbau minyak harum kasturi atau minyak harum ud. Dari atas sampai ke bawah tak pakai parfum, tidak pakai minyak harum pun badan beliau harum. Gimana ceritanya? Seperti cerita Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dulu pernah juga kita ceritakan cerita perbandingan. Jadi pada saat Abu Bakar Al-Miski tadi itu mungkin sekarang di email atau juga di SMS oleh seorang perempuan, "Bang, kalau tak keberatan minta datang untuk ngajarin saya taranum." Taranum. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mahal tuh. Makanya Habib Syekh saat ketika Dunda kesana kembali beliau tidak akan hilangkan yang bagian makan itu di situ. Nabi Ahmad ya Nabi Muhammad dzalikal fadlu min Allah. Allah tuh 40.000 tahu. Tuh bukan 40.000, 60.000 bang, dengan grup semuanya upgrade. Makanya pada masa jadi Andis kita itu diajak untuk ngajari taranum. Ustazah, karena ada seseorang mungkin diberitahukan ada rombongan, ada jemaah datang ke situ. Dari pintu ke pintu, daripada pintu putih itu kunci. Rupanya pada zaman itu sudah ada pintu elektrik. Masuk tutup, masuk tutup, masuk tutup. Sampai ke dalam, masuk ke dalam bilik tidur. Sudah tersedia segala-galanya. Alat haini, catat. Minat lagi di mana? Tingkap pintu kunci semuanya terkunci rapat, tidak akan dapat mengelak. Kalau dengan Abdullah Yusuf masih boleh lari, pintunya cuma hanya satu. Hanya pada satu astabaqal baba, maka dan kami sahu min umulin duburin ayat.
sementara dengan Abu Bakar miskin itu tak dapat tadi kemana-mana. Jadi cuma ambil keputusan, oke, tapi tidak dilayan. Sepertinya anak melayan, oke, tapi Mbak, minta waktu dulu untuk masuk tandas. Mana boleh macam ni, lari-lari masuk, keringatan dulu, kena mandi dulu, sore, sempo dan lain sebagainya supaya badan harus, supaya pada saat melakukan pertandingan bola 7-2-1 atau 6-2-2 atau 4-3-3 ataupun juga 1-8 penyerangan. Waktu hebat betul, kalau tak gol juga 8 di depan. Back 1 aja dengan 8 depan. Itu strategi permainan yang tidak meyakinkan. Kalau ada serangan balik hancur kita. Menurut pun tak pandai, sebab saya main bola sekali saja pada waktu di Mesir dan setelah itu saya taubat nasuha. Kenapa? Di kampung main bola saya selalu jadi kiper. Kadang-kadang kita main bola kampung bukan bolanya lagi yang ditendang, kita tendang kaki orang. Kita kesal bola itu sudah lepas dah, tenang kakinya. Itu kalau seandainya yang kakinya biasa-biasa saja, tapi ada kaki orangnya kurus, kakinya kita juga kecil tapi keras seperti besi, ya Allah. Itu kalau ketendang dengan kita, kaki kita yang lebam, kaki dia tak ada masalah. Nah, jadi pada masa saya main di BOS Halilintar atau dengan yang duduk di luar, dengan yang duduk di dalam asrama pertandingan, tiap kali mereka bagi saya bola lepas. Akhirnya mereka sudah tak bagi saya bola. Saya mengundang Madin Padang itu ke sana kembali, tapi tak dapat bola. Cuma dapat nanti bola bukan dilempar ke saya, dilempar ke situ, tendang ke sana. Saya mengejar ke sana, mereka tak bagi. Kenapa? Kalau bagikan kepada saya tak akan tertendang, juga lepas lagi. Jadi sia-sia. Kalau macam itu aku lebih mendingan jogging daripada main bola sepak. Kalau misalkan lari sana lari sini tak dapat bola. Nanti kalau kita sihat atau juga mundurkan diri, Tizal untuk main bola terakhir pada masa di Mesir. Jadi kata beliau minta waktu dulu nak bersolek, nak berdandan, nak berwangi-wangian dan lain sebagainya, masuk ke dalam tandas, buang air besar. Air besar itu beliau sapukan kepada dia. Bayangin tuh spekulasi tuh. Kalau kita nak ikut-ikutan pun belum tentu nak pijahnya sama sini sampai waktu kepala muka. Tai kotor lejes. Begitu pula perempuan itu, laki-laki itu sudah berjuluk dengan najis, dengan tai, gila, keluar. Memang yang diharapkan. Keluar beliau mandi bersih, Allah gantikan bau bosok tadi itu dengan bau minyak harum. Mandi berapa kali mandi pun pakai minyak harum, tidak pakai minyak harum, badan beliau menjadi harum. Agak-agak kalau kita kalau ada yang buat macam itu juga akan jadi harum dah, akan jadi busuk 2 kali. Sebab kenapa? Sebab biarkan dia jadi panas. Yang dengan beliau itu memang betul-betul nak mengelak. Waqala ini akhafullah. Itu Nabiullah Yusuf. Perang laki-laki tidak humratun dan temasibin wa jamalin faqala inna akhafullah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah bisadaqatin fa'akhfaha. Sedekah itu disembunyikannya, diberikannya secara sembunyi, diletakkan bawah sejadah, atau juga dengan perantaraan orang lain, atau melalui siapa, atau seperti cerita-cerita yang diceritakan pada saat kita membeli sesuatu jangan ditawar. Ya, berapa lama kali dapat potongan 5 ringgit, harganya 60, bayar 60, tawar 55 mau, tawar 50 pun kemungkinan mau, apalagi kalau kita beli 10 helai. Beli 10 helai berarti 50 kali 10 500. Kalau ikut kehendak dia, kalau ikut permintaannya dia 60 ringgit, 60 ringgit kali 10 600 ringgit. Jadi kita jangan kita beli saja. Kalau kita tahu 50 dia akan bagi. Kenapa? Sebab karena kita ambil banyak. Niatkan yang 100-nya tadi itu sedekah itu termasuk akhfa. Si pedagang itu sendiri tidak tahu ada 100 akhir sedekah daripada kita. Itu makna sedekah sir. Maka ulama mengatakan akhfa asir, yang paling rahasia. Orang yang kita sedekah itu tidak tahu itu adalah sedekah. Dia merasa kena kecerdasan dan kepintaran dia nak tipu kita bagi harga mahal, tapi kita sudah nak tipu dia, kita dapat pahala sedekah daripada pemberian yang kita berikan.
sehingga sampai dengan tangan kiri tidak menyesal apa yang dilakukan oleh tangan kanan yang Nabi Usaid. Qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum masjidah, apabila salah seorang kamu masuk ke dalam masjid, falyaqul, sebelum masuk, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu, dan apabila keluar, bukakanlah pintu-pintu anugerah-Mu, karunia dan anugerah-Mu. Ini as'aluka min fadlik. Riwayat waftahni abwaaba fadlik, sesuai dengan ayat idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Usaha atau carilah anugerah dan karunia. Baca Allah. Apabila salah-salah kamu masuk ke dalam masjid, hendaklah melakukan rukuk 2 rakaat sebelum duduk. Falyarka' rak'atain qabla an yajlis. Kenapa? Ihtiraman bil masjid wa ihtiraman biman fihi, sebagai tanda kita memuliakan masjid, sebagai tanda kita memuliakan penghuni-penghuninya di kalangan para malaikat, sebagai tanda hormat kita juga kepada orang ramai. Biar dengan kita tidak akan menyamakan posisi mereka dengan posisi kita dengan mereka dan langsung duduk, melainkan setelah kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Jangan segala sesuatu itu ada penghormatannya. Masjid penghormatannya dengan sembahyang, Mina penghormatannya dengan menurut, sementara dengan Al-Masjidul Haram, Al-Masjid Al-Haramul Makki, penghormatannya itu dengan jadi daripada yarkat di sini, maka ulama mengatakan kalau pada dasar kita dipilih antara dua niat, yang mana yang kita niatkan, apakah dengan tahiyatul masjid atau dengan mengambil atau dengan melaksanakan sunat wudu. Faliyarka rakaat itu amar. Jadi yang walaupun dengan melaksanakan salah satunya, yang satunya akan tercakup. Masuk ke masjid pada waktu kita selepas mengambil air wudhu. Kalau kita laksanakan sembahyang tahiyatul masjid sebagai sholat wudhu tercakup di dalamnya. Kalau kita melaksanakan sembahyang sholat wudhu pun juga sembahyang tahiyatul masjid tercakup di dalamnya. Tapi kira-kira kita pilih yang mana satu? Pilihan kita kepada tahiyatul masjid. Kenapa? Sebab kalau dengan tahiyatul masjid memang ada perintah daripada baginda, dan sampai kepada tahap sahabat Nabi kita masuk langsung duduk. Nabi kita bertanya, hal sholaita, apa ada sembahyang belum? Belum. Qala qum farka' adain. Qala qum farka', bangkit sembahyang dulu, sembahyang tahiyatul masjid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdam min safarin ila naharan fid duha. Nabi kita tidak pernah datang daripada bepergian melainkan datang pada waktu pagi. Jadi ya itu dahulu ada peralatan komunikasi canggih. Kalau kita sekarang jam-jam berapapun kita datang, kita boleh bagi tahukan kepada keluarga. Kalau dulu terpaksa kita mengutus seseorang, Nabi kita larang kita datang di malam hari, datang secara mendadak. Kadang-kadang teman-teman balik kampung untuk buat kejutan. Mak ayah tak diberitahu, beritahulah supaya mereka buat persiapan. Kita bikin kejutan saja, kita dari muka di orang tuanya kita diminta, maunya kita di Mesir, maunya kita di Maroko atau kita di mana. Begitu sampai kita tidak beritahukan keluarga, langsung saja masuk ke rumah. Syukur-syukur kalau orang tua masih boleh cam kita lagi. Orang tua tak cam kita, awak siapa? Apa? Papa apa? Kamu siapa? Yuk, gaduh nanti. Seperti cerita yang diceritakan, ada yang mengatakan cerita itu tidak betul antara Imam Farrukh dengan Imam Rabi'atul Ra'yi. Rabi'atul Ra'yi ini adalah guru daripada Imam Malik. Karena sering mengatakan itu daripada Ra'yi, daripada pendapatku, maka digelari dengan Imam Rabi'atul Ra'yi. Imam Farrukh, orang tua beliau yang berperang di jalan Allah. Coba nih jihad kita setakat sehari pun dah lengok. Ikut jamaah itikaf 3 hari, baru sehari dah kabur, bahasa Indonesia hilang dah. Tak nampak patah di mana. Anu dah di rumah, ya Allah. Oh ini cepat banget. 3 hari ini bukan 3 hari jalan kaki. 3 hari sekejap saja. Ini jihadnya dalam jangka berapa lama? 25 tahun tidak balik kampung. Selepas 25 tahun baru teringat kampung. Baru bang tidur bang, tidur. Jadi selepas 25 tahun baru teringat kampung. Masya Allah, perang daripada
konstruktor kota itu udah berubah total. Yang dulu rumah ada kemana, sekarang sudah tidak ada lagi rumahnya. Yang dulu ada taman, sekarang sudah tidak ada tamannya lagi. Yang dulu ada pohon, sekarang pohonnya sudah tidak ada lagi. Tapi ternyata rumah Faruq, Imam Faruq tadi itu masih utuh lagi. Datang ke sana, Masya Allah, tabarakallah, langsung dicegah oleh seorang pemuda daripada dalam rumah. Jadi pada waktu itu masing-masing saling mengatakan, "Awak siapa? Kenapa ada di rumahku? Ente juga siapa? Kenapa ada di sini? Ini rumah saya." Kata yang satu, "Ini rumahku." Nah, akhirnya begaduh, masih saling salah menyalahkan. Kalau tidak, istri daripada Imam Faruq tadi itu dijaga, terbangun, bertumbuk, 2 beranak. Tak ada yang menyelesaikan. Jadi, papanya terkejut si Imam Rabi'ah tadi itu begitu maknya katakan papanya. Kenapa papanya lepas menghamilin istri, menghilang 25 tahun jihad fisabilillah jalla wa ala. Jadi rupa-rupanya 25 tahun itu semuanya sudah terlupakan. Anak dalam kandungan, rumah, istri, keluarga, problem. Tapi satu budaya yang susah dilupakan, duit. Simbang-simbang pada tubarik, Bu, Mak Haji, duit yang 12.000 ringgit, 12.000 dinar emas malam itu masih ada tersisa atau masih ada dalam kita. Jadi kata Mak Haji, nah, kalau nak jawabannya nanti besok lah. Nah, jawabannya nanti besok. Jadi Imam Faruq pun subuh-subuh azan berkumandang sudah langsung masuk ke masjid. 3 menit sampai ke masjid, selesai sembahyang pas macam ada suatu majlis pengajian besar ramai sekali. Seorang pemuda berjilbab hitam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi si Rabi'ah boleh jam kita dalam ramadannya, tapi orang tua tidak boleh jam si anak yang sedang mengajar. Balik ke rumah, jadi kata Maji, apa yang ada mengundang perhatian awak tadi pada waktu di masjid? Seorang pemuda tampan, hebat, masalah, pertanyaan, hadis, riwayat luar biasa. Nah, jadi kata Maji, agak-agak mana yang paling menyeronokkan kamu? Tengok seperti anak muda dari itu kah? Kalau sebagai anak kita, atau duit yang 12.000 dinar? Kita pilih orang dahulu yang tentu. Saya tengok anak macam itu lebih membanggakan aku daripada uang saya masih utuh, masih tetap hitungannya 12.000 dinar. Itu jawaban orang dahulu. Jawaban orang sekarang, nah keduanya, anak kita duit tetap utuh. Rakus, tamah, bin sarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi masuk masjid sama dulu. Pak Idham badhatil masjid. Ini yang belum teramalkan lagi. Sebab kadang-kadang kita pun belum tentu bersih. Jadi Nabi kita tiap kali sampainya 2 duha. Dan setelah sampai ke tempat tidur, Nabi kita akan mulakan dengan sembahyang 2 rakaat di masjid. Jadi kalau misalnya seperti kita di sini, sebelum kita masuk rumah kita singgah di masjid dan sembahyang 2 rakaat, baru kita masuk ke rumah. Hadis qala terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasalla fi rak'atayn tsumma jalasa fihi." Man sami'a rajulan yashudu dhalatan bil masjid. Barang siapa mendengar seseorang mencari barang tercecer di dalam masjid. Barang tercecer di dalam masjid itu maksudnya di dalam masjid itu bukan bolahnya, yang syudunya. Ma'aluk daripada bil masjid itu kepada yang syud, bukan kepada dhalah. Jadi maksudnya mengumumkan barang tercecer di luar, tapi diumumkan di dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa-siapa saja yang tengok, yang terjumpa kasus saya hilang di Bukit Jeruntuh, tolong menghubungi saya pada nomor ini. Atau siapa saja yang menemukan motor saya yang hilang di Shah Alam. Iya di Shah Alam, tapi kenapa diumumkan di masjid sini? Itu yang dimasukkan dalam hadis. Itu yang kita doakan, moga-moga tidak membalikan barangku yang tercecer. Tapi kalau orang itu kehilangan beg di dalam masjid, kehilangan handphone dalam masjid, handphone diletakkan situ, kunci diletakkan situ. Selepas sudah kunci tak ada, maka kita akan bertanya. Jadi kalau dia tanyakan, ada tengok kasunanku tak? Ada tengok jam tanganku tak? Ada tengok dompetku tak? Ada tengok handphoneku tak? Moga-moga Allah tidak membalikan barang Anda itu. Itu tak boleh, haram doakan seperti itu. Sebab hilangnya di masjid itu.
Yang dimasukkan dalam hadis, kita doakan agar dia tidak terjumpa, tidak menemukan barang yang tercecer dengan barang yang hilang tersebut, hilangnya di luar tapi dibuat pengumumannya di dalam masjid. Itu yang kita doakan. Falyakul, nampak mendoakan, la raddahallahu alaik, moga-moga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Fa innal masajid lam tubna lihada, masjid tidak dibina untuk pengumuman. Insyaallah besok kita ada senam aerobik bersama kumpulan daripada F4 daripada Korea. Jadi siapa yang berminat silakan untuk mendaftar di kontak sana. Dan juga pengumuman yang lain, insyaallah akan diadakan jogging bersama dan juga sekaligus renang berirama. Itu tak cocok yang semacam itu, tidak patut. Masjid yang dibina untuk iklanan atau pengumuman-pengumuman yang sebetulnya masuk hadis. Qala fa inal masjida masajidan lam tubna lihada. Besok malam berubah maroko dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi. Dari yang bulan depan. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu